minum ini. Setiap hari, sahur, buka, ini makanan begini, nanti Ramadan berbanyak makan itu. Sehingga nanti sampai usia 60, 70, 80 tahun masih bisa sholat berdiri. Jadi gini, ini madu, nanti Ramadan minum ini. Setiap hari, sahur, buka, jadi kalau bisa semua yang Nabi makan waktu Ramadan Anda kerjakan. Biar dapat barokahnya. Nabi itu minum, makan rutop itu kurma basah. Kalau nggak ada rutop, Nabi makan tamar. Kalau nggak ada tamar, Nabi minum air putih. Urutannya begitu, ngambil barokahnya dari sunnah Nabi SAW. Ya, kadang-kadang kan guyonan orang begini tuh. Kan kalau makan kurma sunnah, makan gorengan wajib. Iya. Kalau bisa, saya tuh sekarang tuh kadang-kadang mikir begini, semoga ada DKM yang dengar di sini. DKM masjid ini ya. Maksud saya tuh saya pengennya Ramadan tuh mbok berubah takjilnya gitu loh, atau minumannya. Banyak banget minuman murah meriah kalau mungkin babnya, tapi saya mungkin di sini nggak usah cerita harga lah. Anda bikin wedang secang, wedang kunyit, wedang apa tuh jadi minuman buat orang itu. Oke, butuh es, masukin es, kasih madu, kasih gula aren, daripada kasih sirup. Mbok ya ada perubahan gitu loh. Nggak berubah-berubah. Itu aja terus. Yang dimakan itu minyak-minyakan, tepung-tepungan, gula-gulaan, yang diminum juga sama. Kapan mau sehat umat ini gitu loh. Gitu. Ya. Jadi tadi diminum tuh. Ya madu apa segala macam, kurma, rutop. Biasa kalau menjelang-jelang Ramadan ini kan banyak yang jual rutop. Rutop itu kan kurma basah itu. Ya. Kalau yang kurma kering itu tamar itu ya. Itu. Nah, lalu apa lagi? Nah, ini tuh ini kan bahasa saya tuh dikupas atau perbanyaklah makanan-makanan dikupas gitu loh. Ini nggak busuk loh, ini dalamnya keren banget. Alpukat saya dikirimin sahabat saya, ya, enak banget ini, masya Allah. Tadi pagi saya makan setengah, gitu. Jadi nanti bikin kuenya, kalau mau bikin kue gitu kan, ibu-ibu bikin bolu dari labu. Labunya pakai madu, kalau ada madu, kalau nggak pakai madu ya pakai gula aren, kalau nggak pakai gula aren gula singkong, pokoknya jangan gula pasir aja, gitu. Jadi Ramadannya agak sedikit berbeda. Ruhnya, jiwanya kita udah jadikan prioritas 80-90%, jasadnya kita perhatikan dengan makanan yang benar. Gitu. Ya. Nanti ya itu, makanan kayak begini nih. Banyak-banyakin. Berarti nggak boleh makan nasi, makan aja. Ya, tapi ya ada tapinya, ya. Tapinya itu kalau saya lebih sarankan kalau bisa Ramadan itu lebih banyak masuk serat, enzim, vitamin dalam tubuh Anda dan protein, sehingga dia membangun. Ini kan protein, bukannya protein. Ya, maka makan itu sebenarnya kalau Anda makan ini sedikit tambahkan dengan madu atau kurma, kenyang dia. Kenyang. Ya. Makan roti, Dok, saya pengen makan roti gandum misalkan. Oke, makan roti gandum. Dressingnya pakai ini. Misalkan kan bikin bisa. Kasih madu sedikit, apa namanya? Jamnya ya, selainya. Gampang? Gampang. Asal mau aja. Ya, jadi mulai disiapin tuh. Jadi judulnya kita mempersiapkan, kan targetnya ruhnya, jiwanya, jasadnya. Siapin semua tuh. Jadi Masya Allah, jadi kita betul-betul seperti menyambut tamu gitu loh. Itu maunya Allah. Ya, hati udah siap, jiwa udah siap, jasad udah bye-bye dengan makanan-makanan nggak sehat itu, gitu. Gitu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Nih nanti tebunya saya tinggal, kalau ada yang mau. Udah lama kan nggak makan tebu gini kan? Ya, nanti di apa namanya? Jadi tebu ini, tapi ada satu ilmu baru saya mau cerita pada Anda. Ini ilmu mungkin saya pun baru tahu ilmu ini, Masya Allah ya. Ada namanya pohon kaktus.
Tahu kan? Jadi ternyata kaktus itu punya efek anti racun yang sangat kuat. Tapi tidak semua kaktus. Kaktusnya itu kaktus centong namanya. Kaktus centong. Nanti di browsing aja. Ya pipih dia kayak begini. Nanti cari yang tidak banyak durinya. Itu bisa dikonsumsi. Kalau dia dimasukkan, kata guru saya, kalau dia dimasukkan dalam air yang keruh dan mungkin ada racunnya, kita masukkan kaktus itu di situ, dia akan nyerap racun itu sehingga nanti berbentuk gel. Gelnya diambil, airnya nanti bening lagi, kata beliau. Saya juga baru tahu itu kemarin pas ke hutan dikasih tahu itu. Jadi akhirnya judul videonya nggak saya posting, tapi akhirnya Jadul Akbar kembali ke hutan. Memang orang hutan, enggak lah. Kaktus ya, kaktus centong. Dia ada bunganya nanti tuh, warnanya merah. Gitu. Nah, yang menarik lagi Bu sekalian, kalau Anda lihat buah-buahan begini, ini kan buah-buahan ini kan kalau kayak alpukat begini, ada sendok nggak? Nggak ada sendok ya? Ada sendok. Oke, diambil. Jadi buah-buahan begini Bapak sekalian, saya kasih tahu anunya tentang inti sel. Ya. Jadi manusia itu kita ini kan inti sel kita tuh ada di gen kita ya dalam bentuk asam-asam amino gitu loh. Nah, kenapa zaman sekarang berantakan semua itu? Ya. Tidak lain tidak bukan sebab paling utamanya ini kaidah ya, kaidah yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian supaya kita paham bahwa bahasa sampah itu memang nyatanya begini. Nanas ya, nanas yang Anda petik ambil dari pohon gitu ya, Anda petik, itu inti selnya nanas itu berkisar 20-30% saja, itu nanas yang real. Sisanya apa? Air, enzim, vitamin. Berarti yang bisa digunakan untuk memperbaiki sel-sel tubuh kita itu adalah inti sel kan? Untuk sekelas produk real atau produk asli kayak nanas tadi itu cuman 30%, Anda bayangkan produk olahan itu masih ada nggak inti selnya? Mana ada lagi. Pengolahan itu akan menghabiskan inti selnya. Ya, maka inti sel dari tanaman itu aslinya letaknya ada pada bijinya. Itu. Ya. Jadi inti sel tanaman itu ada pada bijinya. Maka semua, nah ini satu nih saya kasih anunya, cluenya. Hampir semua sebagian besar rempah-rempah, kalau rimpang itu kan jahe, kunyit itu kan rimpang. Rempah-rempah itu kan sebagian besar bentuknya biji-bijian, ya kan? Nah itu inti selnya banyak banget. Hampir semua itu inti sel, termasuk kurma itu, semua bagiannya kata guru saya itu dia katakan itu inti sel semua. Subhanallah kan? Artinya kenapa kita tuh sangat dianjurkan untuk makan kurma, ya bahkan Nabi katakan tidak akan kelaparan rumah yang di dalamnya ada kurma. Ya, cuman kita biasa Ramadan atau kurma itu datangin di Ramadan doang. Ada sendoknya? Sendok pasti nggak apa-apa. Jadi rempah-rempah itu sebenarnya inti selnya juga berlimpah ruah. Ya,
Itu sebabnya kalau saya boleh saran kepada Bapak Ibu sekalian, Ramadan itu perbaiki inti sel kita dengan cara mengkonsumsi rempah-rempahan. Ya, contoh rempah itu apa? Jahe itu rimpang. Ya, kapulaga, ketumbar, kayu manis, ya, itu ya, pala, cengkeh, itu inti sel semua. Makanya sebenarnya dalam pengobatan-pengobatan alam ya, atau asli, saya males nyebutnya tradisional. Saya tuh agak-agak kesel gitu. Di luar pengobatan konvensional disebutnya pengobatan tradisional. Padahal pengobatan konvensional yang digadang-gadangkan oleh Yahudi Barat ini barulah muncul sekarang. Dulu orang berobat dengan herbal. Dokter-dokter yang disumpah 6 tahun mereka sekolah itu pakai sumpah siapa? Pakai sumpah Hipokrates. Hipokrates pun menganjurkan bekam. Tapi dokter zaman sekarang ngomongin bekam susah minta ampun. Padahal sumpah dokternya pakai bapak kedokterannya. Oh no, gitu loh. Nah ini saya mau tunjukin. Tuh, bagus kan? Enak banget ini, Masya Allah. Tidak tahu siapa yang berhasil mendapatkannya di sini. Nanti saya pulang ambillah. Atau ibu mau? Ya, ibu-ibu di depan ini ambil. Diminum pakai madu. Ini madunya, ini madu lokal. Ya, cuman saya encerin sehingga encernya seperti madu yang Anda beli 1 juta itu. Atas nama madu Arab. Kan biasa beli itu 1 juta gitu kan, padahal encernya sama. Tuh. Nggak turun dia. Dibuang airnya. Tuh, jadi madu. Jadi ini makanan begini nanti Ramadan banyak-banyakin makan ya. Daging, ikan, tahu, tempe yang sehat gitu kan. Perbanyak makan itu. Nanti lama-lama keluar dari Ramadan Anda sudah terbiasa dengan makanan sehat. Itu. Sehingga nanti sampai usia 60, 70, 80 tahun masih bisa sholat berdiri, masih bisa umroh, tawaf, tidak pakai kursi roda. Kan itu kan tujuannya kan. Itu. Makanya mulai sekarang dipaksain untuk hidup sehat, untuk menjaga jasad atau tubuh kita ini tetap sehat sampai nanti meninggalnya bukan dalam keadaan yang sakit-sakitan, meninggal lagi sujud, lagi tawaf, asik banget kan? Gitu. Jadi marhaban Ramadannya nanti berubah. Ketika udah siap kita bahagia dengan pertemuan dengan Allah, kita ngomongnya apa? Marhaban ya maut, selamat datang wahai kematian, silakan ambil nyawa saya. Asik tuh. Gitu ya. Baik, saya kira mungkin itu hampir setengah 12.